Ustaz Qadri Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Amal Soleh yang menjaga amal soleh di bulan Ramadan. Kepada Ustaz Qadri kami silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ana nafsadana mati Allah Subhanahu wa taala. Mohon sebelumnya untuk bersama-sama kita memperhatikan, ya, untuk tidak berbicara, tidak ngobrol, apalagi sampai main-main. Ingat, ini di bulan Ramadan, ya, menuntut ilmu di bulan Ramadan sangatlah besar pahalanya. Jadi tolong ambil baiknya, dicatat apa yang perlu dicatat, dengarkan dan simakkan baik-baik. Baik anak-anak Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Percayalah wahai anak-anak yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu maha baik. Sesungguhnya Allah itu maha pengasih. Sesungguhnya Allah itu maha penyayang. Buktinya kepada kita semuanya, begitu banyak orang-orang, anak-anak kecil yang berkeliaran di luar sana yang membutuhkan pendidikan. Begitu banyak. Tidak usah kita lihat-lihat luar Batam, di Batam saja begitu banyak anak-anak seumuran kalian yang membutuhkan pendidikan yang bisa membawa mereka dengan kehidupan yang jauh lebih baik. Tapi antum melihat dengan mata kepala antum sendiri, berapa banyak anak-anak di jalan yang terlantar, meminta-minta di lampu merah, tak pakai sendal, panas-panasan. Kalau ditanyakan kepada mereka, mereka membutuhkan pendidikan, asal antum tahu. Nah, sekarang yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, kurangnya kita bersyukur kepada Allah. Kurangnya kalimat syukur yang kita lontarkan, yang kita ucapkan kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu terjadi, sangat banyak terjadi di antara kita. Bahkan bukan orang awam saja, kita sebagai penuntut ilmu yang mengatakan kita adalah anak pondok pendidikan agama, tapi jarang sekali kalimat lafaz hamdalah ini kita lontarkan, kita ucapkan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, sebuah pesan kepada antum semuanya, kepada Ustaz juga sendiri pribadi, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah berikan kepada kita. Salah satunya nikmat di bulan Ramadan, bertemunya kita di bulan Ramadan untuk berbanyak amal soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Nikmat Islam dan nikmat iman ini adalah nikmat yang paling besar. Antum bersyukur kepada Allah, antumlah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya tegaskan kepada antum, antumlah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama di pondok ini. Bisa jadi karena memang taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi bisa jadi antum masuk ke pondok ini adalah doa dari kedua orang tua antum yang mendoakan anaknya supaya menjadi orang yang sukses, seorang orang yang paham akan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berikan kemudahan. Allah berikan kemudahan untuk antum belajar di pondok ini. Maka bersyukurlah kepada Allah. Itu yang paling penting, yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Syukur kepada Allah, perbanyaklah. Banyak nikmat Allah yang kita lalaikan terhadap diri kita. Banyak nikmat Allah yang kita lupa. Yang orang lain banyak tak bisa merasakan nikmat yang kita rasakan saat ini. Pentingnya kalimat syukur ini. Kalau bukan dari kita sendiri bersyukur kepada Allah, siapa lagi? Allah itu menambah rezeki kita, apapun itu, kalau kita bersyukur. Tapi kalau kita kufur atas nikmat Allah, maka azab Allah itu sangat pedih. Maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Terus salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, ingatlah, tauladan terbaik kalian bukanlah guru. Tauladan terbaik kalian bukanlah seorang yang kalian anggap itu baik. Tapi percayalah, kalian semua panutan yang paling baik adalah Rasulullah SAW. Anak-anakku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam kita ada 5. Yang pertama, kita disuruh untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bersaksi kepada Allah, Allah yang maha segalanya, Allah yang maha menciptakan kita, Allah yang memberikan segala sesuatu, dan Allah yang memiliki segala sesuatu yang ada di bumi maupun di langitnya. Setelah itu kita disuruh untuk bersaksi kepada wahyunya Allah, yaitu turunnya Rasulullah SAW. Kita bersaksi, mempercayai bahwa Nabi terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tauladan yang paling baik. Yang paling baik akhlaknya, yang paling sempurna agamanya, yang dimaksumkan dari dosa. Nah, ini yang harus kita tanamkan sebagai seorang penuntut ilmu. Bukan antum saja, di kalangan kami pun sebagai guru, panutannya adalah Rasulullah SAW. Bukan orang-orang kafir, bukan orang-orang yang kalian cintai sebagai idola kalian, tapi Rasulullah. Banyak amalan-amalan yang sunnah tak pernah kita kerjakan. Kalaupun kita kerjakan karena terpaksa, bukan karena cinta kepada Rasulullah SAW. Berapa banyak di antara kita menjalankan perintah sunnah Rasulullah tapi karena terpaksa. Maka daripada itu, perbaikilah hubungan kita dengan Allah dan mulai tanamkanlah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW mulai hari ini. Minimalnya bersalawat kepada Rasulullah SAW dan menjalankan semua ajaran sunnah yang Rasulullah perintahkan kepada kita. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Ustaz agak melenceng daripada tema. Karena apa? Karena Ustaz sangat memperhatinkan gerakan-gerakan salat kalian. Ustaz sangat memperhatinkan berapa banyak di antara kalian yang salat dengan asal-asalan. Kalian salat sesuka hati kalian. Kalian sholat tak ada kenikmatan sedikit pun kalian melaksanakan sholat tersebut. Sangat Ustaz perhatikan, ya Allah. Nah, kalian adalah seorang penerus dai. Kalau memang kalian betul-betul untuk menjadi seorang ustaz.
Setelah kalimat syahadat, nah di nomor 2-nya ada apa? Sholat. Mendirikan sholat, menandakan pentingnya setelah syahadat kepada Allah, menunaikan sholat. Sholat ini nah, tidak ada kata orang sakit boleh meninggalkan sholat, tak ada. Tapi kalau puasa, orang sakit, orang safar masih bisa dibatalkan. Padahal itu adalah adalah ibadah wajib. Tapi kalau sholat, antum mau sesakit apapun antum, tetap diperintahkan untuk sholat. Betul? Saking pentingnya nak sholat. Karena memang sholat itu adalah amalan yang pertama kali kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat kita baik, kalaulah sholat kita baik, sempurna gerakannya, tuma'ninahnya, bacaan demi bacaannya bagus, sempurna, maka insya Allah ini akan Allah terima. Nah, tapi bayangkan kalau kita sholat main-main, sholatnya buru-buru, tuma'ninahnya nggak ada, bacaannya amburadul, kira-kira secara pikiran antum pribadi diterima tidak? Ya, karena apa? Allah memerintahkan kita untuk sholat melalui siapa nak? Rasulullah SAW. Diperintahkan kepada Rasulullah untuk melaksanakan sholat. Antum tahu berapa rakaat sholat sebelum sekarang ini menjadi 50 rakaat. Ya. Kita diperintahkan untuk sholat sesuai dengan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Bukan asal-asalan, bukan sesuai hati kita. Makanya beda kalau orang sholat penuh kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan betul-betul mempelajari sholatnya, dia akan betul-betul memperbaiki sholatnya, dia akan betul-betul memperindahkan ibadah sholatnya, karena dia tahu dia bertemu dengan Sang Khalik, Sang Pencipta bumi ini, Sang Pencipta dirinya sendiri. Kalau dia mengindahkan sholatnya, maka dia akan terasa enak, kehidupannya semakin baik. Beda dengan orang yang sholatnya malas-malasan, pasti beda. Dari karakter pribadinya juga akan beda. Karena apa? Allah juga mengatakan dalam Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu kalau kita sholat masih bermaksiat, menandakan bahwasanya ada yang salah dengan sholat kita. Berapa banyak di antara antum saya lihat yang masih melakukan ajaran-ajaran atau sholat yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, antum amalkan. Contoh seperti apa? Setelah pas salam, membolak-balikkan tangan antum. Itu ajaran dari mana? Itu ajaran dari mana Ustaz tanya? Nggak ada. Tapi ada yang melakukan, subhanallah. Ada yang melakukan di antara antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Membuka rezeki? Enggak. Ada lagi yang sholat dalam keadaan tidur. Tidur dia kan. Orang sudah ruku, udah bangkit dari sujud, dia masih sujud. Ternyata dia tidur. Ada lagi sholatnya yang malas-malasan. Tanda orang sholat malas seperti ini, takbirnya. Ajaran dari mana ini? Dikepitnya di kedua tiaknya. Hah? Ajaran dari mana ini? Berapa banyak saya lihat seperti itu. Makanya hari ini Ustaz khususkan, ya, mumpung di bulan Ramadan. Kalau Allah temukan kita nanti di bulan Ramadan depannya, maka ini sudah menjadi pegangan untuk kita. Kenapa nak? Amalan sholat itu adalah amalan yang paling banyak kita kerjakan. Betul tidak? Dari pagi, dari subuh antum beraktivitas, diawali dengan sholat. Paginya sholat duha, siangnya ada sholat zuhur, menjelang sore ada sholat asar, sorenya maghribnya ada sholat maghrib,
malamnya ada sholat isya. Semua aktivitas kita ditutup dengan, dimulai dengan sholat, ditutup dengan sholat. Nah, ada perintah puasa disuruh seperti ini? Tidak. Ada perintah zakat disuruh seperti ini? Ada perintah haji suruh seperti ini? Tak ada. Maka amalan mana lagi yang bisa membantu kita kecuali sholat? Nah, antum bisa puasa 1 bulan full di luar Ramadan? Tak bisa. Antum bisa naik haji bolak-balik setiap hari? Tak bisa. Antum bisa sedekah setiap hari walaupun cuma 1.000 perak, 1.000 rupiah? Tak bisa. Tapi kalau sholat, mau tidak mau, terpaksa tidak terpaksa, kita harus melakukannya. Dan saking perintah wajibnya turun kepada kita. Maka daripada itu, khususkan hari ini untuk sama-sama kita belajar. Bukan hanya antum yang belajar, nak, kita sama-sama belajar. Ya. Baik. Yang pertama, kalau Ustaz ambil singkat saja. Yang pertama adalah menghadap kiblat. Itu yang paling penting, ya. Menghadap kiblat. Baik, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Idza kunta ila sholati fa'asbaghil wudu'a, thumma istaqbilil qiblata fakabbir." Apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka lakukanlah wudu dengan sempurna, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Afwan. Rasulullah SAW mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam fi safari yusallin nawafila ala rahilatihi wa yutiru alaiha haitsu tawajjahat bihi. Saat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar, perjalanan safar, beliau salat sunnah dan salat witir di atas kendaraan. Beliau dengan menghadapkan ke arah mana saja kendaraan itu membawa beliau. Saking pentingnya sholat, sampai sholat pun bisa kita lakukan di atas kendaraan. Pernah untuk sholat di atas kendaraan? Masa gak pernah? Di atas pesawat? Di atas kapal? Itu kendaraan tidak? Tapi kalau sholatnya di motor, Ustaz, nabrak kita. Tapi ada penjelasannya. Karena memang Ustaz mengambil singkat daripada buku ini, ada sebenarnya penjelasannya. Ya, cukup dengan syarat saja, dengan apa? Gerakan mata saja sudah bisa kita untuk sholat. Ada jelaskan tapi panjang lebar. Baik, di sini dikatakan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Baqarah ayat 115. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bila ingin salat sunnah di atas unta beliau, Rasulullah, terkadang beliau juga menghadapkan untanya ke arah kiblat lalu bertakbir. Jadi ketika Rasulullah ingin salat, ya, sebelum salat Rasulullah menghadapkan untanya ke arah kiblat, kemudian Rasulullah bertakbir kepada Allah SWT. Kemudian salat kemanapun kendaraannya berlalu membawa beliau. Maksudnya apa? Setelah menghadap kiblat, walaupun nanti tujuannya bukanlah kiblat lagi, mengikuti arah onta kemanapun dia pergi, maka tetap sah. Yang penting dari awalnya sudah kita menghadap kiblat. Ini yang pertama. Ya. Yang kemudian kedua, berdiri. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri tegak, baik dalam salat fardu
maupun sholat sunnah sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran yang mengatakan, "Wa qumu lillahi qanitin." Dan laksanakanlah salat karena Allah dengan berdiri khusyuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Berdiri dengan khusyuk. Kata para ulama, mereka itu kalau sholat bagaikan batang pohon kayu yang berdiri tegak. Antum lihat batang kayu itu, pohon kayu itu bisa, walaupun sekencang anginnya dia bisa melentoi-lentoi. Walaupun dia tumbang dalam keadaan tegak. Dulu mereka melaksanakan sholat seperti itu. Bahkan berapa banyak kisah-kisah para sahabat ya yang melaksanakan sholat walaupun binatang buas di hadapannya, walaupun apa yang mereka hadapkan di hadapan mereka tak sedikit pun membatalkan sholat mereka. Kita tidak, baru sedikit nyamuk tepuk sana tepuk sini, baru digigit semut garu sana garu sini, kepala kemana-mana, mata kemana-mana. Sholat apa ini? Tegak, khusyuk itu adalah wajib hukumnya. Tapi sesuai dengan kemampuan. Khusyuk kita itu wajib dalam sholat, harus kita khusyuk. Tidak boleh kita tidak mengindahkan sholat kita. Hanya sekedar melaksanakan perintah wajib yang Allah berikan, lalu kita malas-malasan sholat. Subhanallah, rugi kita. Antum tahu ada orang yang sholat 60 tahun lamanya tapi tak diterima amalnya, tak diterima sholatnya. Kenapa? Tadi yang pertama tidak sesuai dengan ajarannya Rasulullah SAW. Yang kedua tidak tumanina, bacaan yang mungkin salah. Makanya pentingnya kita belajar supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Baik, selanjutnya takbir. Beliau sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan ucapan Allahu Akbar. Itu artinya adalah Allah Maha Besar. Beliau memerintahkan orang yang melakukan sholat secara tidak benar untuk mengucapkannya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Dan beliau bersabda kepadanya, "Innahu la tatimmu sholatun li ahadin minan nasi hatta yatawadda'a fayada'ul wudu'a mawadhi'ahu thumma yaqulu Allahu Akbar." Sesungguhnya tidak sempurna salat seseorang hingga ia berwudu, lantas meletakkan wudu sesuai tempatnya, berwudu secara sempurna, kemudian ia mengucapkan Allahu Akbar. Saking pentingnya wudu. Antum ingin mendapatkan keindahan antum salat, kekhusyuan antum dalam salat, perbaiki wudu antum, sempurnakan wudu antum yang sebagaimana telah diajarkan kepada antum oleh guru-guru antum. Praktekkan itu dengan sempurna. Jangan antum malas-malasan asal cuci saja. Maka jangan pernah antum berharap ketika antum ingin melaksanakan sholat, antum ingin mendapatkan khusyukan. Tidak bisa. Yang belakang, nanti Ustaz suruh keluar. Kalau tidak mau menunggu ilmu sini, keluar. Ya, secara tegas. Jangan seperti itu. Mengganggu yang lain. Baik, sampai di mana tadi? Takbir, ya.
pentingnya kita untuk menjaga wudhu. Ya, kalau antum wudhu malas-malasan, lalu antum berharap, kenapa ya sholat saya itu sering was-was, datangnya was-was syaitan, nggak bisa khusyuk. Coba cek lagi, setelah niat wudhu antum betul apa tidak? Udah pas belum pada tempatnya? Kalau antum asal cuci sembarangan, tidak sempurna, jangan berharap. Maka jangan berharap antum mendapatkan sholat yang khusyuk. Maka di sini dikatakan apa? Sempurnakan berwudu secara sempurna, kemudian ucapkanlah takbir Allahu Akbar. Barulah kita melaksanakan sholat. Ya. Beliau juga bersabda, miftahus sholati tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha taslim. Kunci salat adalah bersuci. Tahrimnya adalah ucapan takbir dan tahlilnya adalah ucapan salam. Juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kana yarfa'u sautahu bit takbiri hatta yusmi'a man khalfahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suara dengan ucapan takbir sehingga dapat memperdengarkannya untuk para makmum di belakang beliau. Ini kalau antum menjadi imam. Ya, kalaupun antum sholat sendiri, sholat sunnah, maka cukuplah antum yang mendengarkannya saja. Dan tidak ada kalimat takbir ini diucapkan dalam hati, tidak ada. Lapaskan, ya, sehingga kuping antum sendiri mendengarkan. Paham? Baik. Selanjutnya adalah mengangkat kedua tangan. Ya. Mengangkat kedua tangan. Beliau SAW terkadang mengangkat kedua tangan beliau bersamaan dengan takbir. Terkadang setelah takbir dan terkadang pula sebelumnya. Ya. Jadi perlu diperhatikan ini, nak. Terkadang Rasulullah itu mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir Allahu Akbar. Ada juga terkadang Rasulullah mengatakan terkadang setelah takbir Allahu Akbar baru. Dan juga terkadang pula sebelumnya. Ya. Beliau SAW mengangkat keduanya dengan jari jemari direntangkan. Ya. Tidak merenggangkan jari-jari tersebut dan tidak mengepalkannya. Jadi jangan seperti ini. Tapi diapit, nah. Nih, diapit kedua tangannya. Bukan seperti ini. Dan ingat, takbir itu bukan di sini, bukan di bawah perut. Ya, takbir itu setara di antara dada. Ada juga yang di antara telinga. Dada. Nah, angkatkan, apa susahnya antum angkat? Kenapa antum malas mengangkat takbir? Nah, rapatkan jarian tuh. Nih, rapatkan. Nih, rapatkan jari ini di setiap gerakan ya. Dari takbir, mau ruku sama gerakannya harus rapat. Jari jemarinya harus rapat. Ya, ketika ruku tidak boleh dirapatkan jarinya, malah direnggangkan. Renggangkan, rangkul itu lututnya. Bangkit dari lutut sama, dirapatkan juga jari jemarinya. Ya, sampailah ke sujud, sama seperti itu gerakannya. Jarinya juga sama, tetap dirapatkan. Duduk di antara dua sujud, sama jarinya, tetap dirapatkan. Ya, terkadang di antara kita semuanya sangat malas untuk memperhatikan sholat kita, asal-asalan. Padahal kita berharap berhala darinya, tapi kita nggak mau belajar. Itu yang salahnya dari kita. Ya. Kemudian perintah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri beliau. Dan beliau bersabda, "Inna ma'syaral anbiya'i umirna bita'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa an
nad'a aymanana 'ala syama'ilina fis sholati. Kami para nabi diperintahkan agar menyegerakan berbuka puasa, mengakhirkan makan sahur, dan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami atau bersedekap dalam sholat. Ini perintah ya. Jangan pula antum menambah-nambah layaknya orang-orang awam. Sholat putar baru, gimana ceritanya ini? Tak ada ajarannya. Ya, ini semuanya batal hukumnya kalau antum mengada-ngada dalam sholat. Ya, bisa Ustaz, tangan kiri di atas tangan kanan? Jangan, nggak ada perintahnya. Perintahnya jelas. Tangan kanan di atas tangan kiri. Lalu kemudian meletakkan kedua tangan di dada. Beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan beliau di atas punggung, telapak tangan kiri beliau. Ya, pergelangan tangan kiri dan lengan bawah kiri. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan para sahabat beliau agar melakukan hal itu. Baik, di antara pergelangan tangan kita bertemu dengan pergelangan tangan kita kanan sama tangan kiri bertemu, lalu digenggam. Ya, istilah memang banyak, ada yang mengatakan seperti ini, macam-macam. Tapi yang sudah diajarkan kepada antum sudah pasti tahu. Ya, sudah pernah diajarkan betul. Laksanakanlah seperti itu. Lalu melihat ke tempat sujud dan khusyuk dalam sholat. Jika sholat beliau sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepala beliau dan mengarahkan pandangan beliau ke tanah. Kalau kita sekarang di tempat sujud sejadah. Kalau zaman Rasulullah itu tanah. Nah, ketika masuk Ka'bah, pandangan beliau tidak meninggalkan tempat sujud beliau hingga keluar darinya. Maksudnya adalah selesai dari sholatnya. Jadi kita juga perintah untuk melihat tempat sujud. Jangan kemana-mana mata kita. Ya, jangan kemana-mana. Salah nanti kita nggak diterima. Bahaya. Pahala ataupun berkuranglah pahalanya. Pahala sholatnya berkurang nanti. Bahaya. Rugi kita. Selanjutnya adalah membaca Al-Fatihah atau surah. Atau setelah takbir tadi bisa juga adalah membaca doa iftitah. Doa iftitah ini banyak bisa antum baca, ya. Salah satunya apa tadi? Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ada juga yang lain, banyak, ya. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Allahumma idini li ahsanil khalaq. Bisa itu nak, ya, macam-macam doanya. Selanjutnya adalah membaca surah Al-Fatihah, ayat atau surat yang lain setelah Al-Fatihah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ta'awudz. Ya, seraya mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dari kegilaan, kesombongan, dan syairnya yang tercera yang dibisikkan setan. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam menambah bacaan tersebut dengan membaca a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari syaitan. Apakah kalimat ta'awudz ini perlu dilakukan setiap membaca Al-Fatihah? Cukup sekali ketika membaca Al-Fatihah. Adapun rakaat kedua, setelah kita mendirikan rakaat kedua, maka cukuplah dengan bismillah. Baik, selanjutnya adalah membaca ayat demi ayat dari setelah Al-Fatihah. Yang mungkin tahulah, ya. Antum membawa surat apapun setelah Al-Fatihah, maka itu adalah sunnah hukumnya. Yang wajibnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Itu yang wajibnya.
Selanjutnya adalah ruku. Ruku. Selanjutnya, jika Nabi SAW selesai membaca ayat atau surat, beliau diam sejenak. Kemudian mengangkatkan kedua tangan beliau sesuai dengan cara yang telah dipaparkan pada pembahasan tentang takbir. Pembuka. Lalu beliau bertakbir dan ruku. Nabi SAW juga memerintahkan melakukan kedua hal tersebut kepada orang yang tidak benar sholatnya, di mana beliau bersabda, yang artinya adalah sesungguhnya tidak sempurna sholat seseorang di antara kalian hingga ia terlebih dahulu menyempurnakan wudhu sebagaimana yang Allah perintahkan terhadapnya, kemudian mengucapkan takbir kepada Allah, memujinya, mengagungkannya, dan membaca apa yang mudah baginya dari ayat Al-Quran, dari apa-apa yang Allah ajarkan dan izinkan baginya untuk dibaca. Kemudian bertakbir dan ruku dengan meletakkan kedua tangan pada kedua lututnya sehingga persendiannya tenang dan melemas, dan seterusnya. Inilah kalau antum sholat, ya, ketika antum mengangkat takbir, pastikan dari setiap sendi-sendi urat antum itu tegak, berdiri, lurus. Begitu juga ketika antum ruku. Ya, ruku itu harus kencang, urat kaki antum ini dipelipat kaki antum itu harus kencang. Jadi betul-betul harus full sempurna. Ada orang yang malas rukunya, betul? Kakinya dalam keadaan bengkok dia ruku. Ini sholat apa? Ini perlu diperbaiki. Sama-sama kita perbaiki. Ya, ruku dengan sempurna, ratakan. Ya, sampai cara kita mengetahui kalau ruku kita itu sempurna, letakkan bejana yang ada air di atas di dalam gelas, lalu letakkan di punggung kita. Maka kalau nggak tumpah, maka itu sudah sempurna. Ada orang yang rukunya masih dalam keadaan tidak sempurna itu. Tidak betul-betul ruku. Masih ngambang antara ruku dan berdiri. Nah, banyak seperti ini. Dan terkadang juga orang tidak menyempurnakan i'tidalnya. Banyak orang seperti itu. Nah, dari ruku, bangun daripada ruku i'tidal, langsung turun kepada sujud. Padahal belum sempurna dia tegak berdirinya, sudah langsung turun dia untuk sujud. Maka ini perlu diperhatikan dan perlu diperbaiki. Sifat tata cara ruku. Beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua telapak tangan beliau pada kedua lutut beliau. Dan beliau memerintahkan mereka, yaitu para sahabat, untuk melakukan hal itu. Demikian juga beliau memerintahkan itu kepada orang-orang yang tidak benar dalam sholatnya. Sebagaimana yang telah disinggung tadi, beliau sallallahu alaihi wasallam memantapkan kedua tangan beliau pada kedua lutut, seakan-akan menggenggam keduanya. Betul-betul perhatikan sholat itu. Betul-betul kita genggam lutut kita ketika kita ruku. Beliau merenggangkan jari jemari tangan beliau, direnggangkan itu, ya. Dan memerintahkan itu kepada orang yang tidak benar dalam sholatnya, di mana beliau bersabda, jika engkau ruku, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu, kemudian renggangkanlah antara jari jemarimu, kemudian diamlah hingga seluruh anggota tubuhmu mengambil posisinya. Nabi SAW menjauhkan, yaitu merenggangkan kedua siku beliau dari kedua lambung beliau. Ingat, tidak boleh kita mengapit tangan kita saat kita dalam keadaan ruku. Tidak boleh kita apit seperti ini. Renggangkan. Ya. Kalau kita apitkan gini, nanti takutnya kita berkurangnya pahala ataupun tidak diterimanya sholat kita. Ya, perlu diperhatikan itu. Selanjutnya adalah bisa cepat karena waktu kita sudah
mau sholat i'tidal sesuai ruku, zikir yang dibaca padanya. Nabi SAW mengangkat punggung beliau melakukan i'tidal dari ruku sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Selain pada gerakan tubuhnya, bacaan juga harus penting. Bacaan juga harus benar. Jangan Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Jelaskan hurufnya. Jangan Sami'allahu liman hamidah. Ha. Sami'a. Salah semua ini. Ya. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Ya. Dan beliau memerintahkan hal itu kepada orang yang tidak benar dalam sholatnya. Kita lah orang yang mungkin bisa jadi kalau kita tidak belajar. Baik. Beliau bersabda, la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta yukabbira thumma yarka'a thumma yaqula sami'allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman. Tidaklah sempurna salat seorang dari manusia hingga dia bertakbir, kemudian dia ruku, kemudian mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya hingga ia berdiri tegak. Hingga ia berdiri tegak. Jangan baru bangkit dari ruku, belum sempurna berdirinya, langsunglah dia melaksanakan sujudnya. Maka ini tidak boleh. Ya. Lalu selanjutnya beliau mengucapkan apa dalam kondisi berdiri? Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Mungkin antum sudah paham, ya. Adapun dengan bacaannya insyaallah antum sudah paham. Adapun yang perlu diperhatikan di sini adalah gerakan dan bacaan salat. Gerakannya itu yang penting. Ya, yang perlu saya tekankan hari ini adalah gerakan kalian dan cara melakukan gerakannya yang benar. Selanjutnya adalah sujud. Ya, Nabi SAW bertakbir dan turun untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga beliau perintahkan kepada orang-orang yang tidak benar dalam salatnya. Di mana beliau bersabda, tidaklah sempurna salat seorang dari manusia hingga ia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, hingga ia berdiri tegak, kemudian mengucapkan Allahu akbar, kemudian sujud hingga persendiannya tuma'ninah atau tenang. Ya, paham? Jadi kalau kita sudah bangkit daripada ruku, mau sujud, jangan buru-buru nah. Ya, tenangkan dulu kita posisi kita dari ruku tadi, bangun dari i'tidal, tenangkan dulu, biarkan darah itu mengalir dengan sempurna. Setelah tenang, diikuti dengan bacaan doanya. Setelahnya, bangun ruku. Kalaupun sudah ruku, jangan langsung tiba-tiba langsung baca itu doanya. Tenangkan dulu, biarkan darahnya mengalir dengan sempurna, baru baca doanya. Begitu juga dari bangkit dari sujud. Ya, duduk di antara dua sujud. Begitu juga setiap pergerakan, antum harus perhatikan, tenang terlebih dahulu. Tuma'ninahnya. Jangan langsung sujud, langsung baca doanya. Baru aja menyentuh kening kita ke tempat sujud, langsung subhanallah, subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la. Enggak boleh. Sampai yang kening kita di tempat sujud, tenangkan dulu. Biarkan napas kita teratur dengan enak, darah kita mengalir dengan sempurna, barulah subhanarabbil a'la. Resapi bacaan itu. Makanya pentingnya kita untuk tahu arti dari setiap doa bacaan yang kita kerjakan dalam sholat kita. Biar kita tahu, biar kita bisa berkomunikasi dengan Allah melalui sholat kita. Ya. Nah, banyaknya di antara kita sekarang tidak melaksanakan dan tidak memperhatikan itu, sehingga dia sholat
asal-asalan dan cepat. Apakah lagi kalau sudah hari Senin dan hari Kamis? Kalau sudah tahu hari Senin dan Kamis, lauknya ayam, secepat kilat. Baru takbir tiba-tiba ada salam. Masya Allah. Ustaz baru sholat, yang belakang belum sholat, baru rakaat pertama, yang belakang udah selesai. Masya Allah. Udah berlari kemana-mana, ambil diri. Mana ceritanya? Sholat karena apa ini? Karena Allah kan? Atau karena takut kepada manusia? Hah? Takut karena poin, nggak sholat sunnah. Betul nggak? Makanya nggak boleh seperti ini, nah ya. Jadi harus betul-betul sempurna antum sujud atau pergerakan sholat antum. Nggak boleh kita sembarangan. Bangkit dari sujud, ya. Nabi SAW mengangkat kepala beliau dari sujud sampai bertakbir, sambil bertakbir. Ya, Allahu Akbar. Dan kalimat takbir ini, antum harus ucapkan dan tidak boleh antum tidak ucapkan. Walaupun antum salat berjamaah. Jadi antum tidak boleh setiap pergerakan itu tidak mengucapkan takbir. Paham? Jadi jangan antum dalam hati pula. Tidak ada, ucapkan takbir itu. Ya, ucapkan takbir dari setiap pergerakan dan jangan pula melewati suara imam antum. Imam kuat, antum juga kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, antum teriak belakang. Tak boleh. Yang penting antum dengar kalimat itu kepada telinga antum sendiri. Ya. Selanjutnya adalah tasyahud awal. Ya. Tata cara duduk yang harus diperhatikan. Beliau SAW memerintahkan cara seperti ini kepada orang yang tidak benar dalam sholatnya. Beliau bersabda, apabila engkau duduk di tengah sholat, itu sholat di antara duduk di antara dua sujud, maka duduklah dengan tenang, tu'ma'ninah, dan bentangkanlah paha kirimu, kemudian bertasyahudlah. Ya, tegak. Tasyahud awal, tasyahud akhir itu tegak posisi badan kita itu. Jangan banyak di antara antum apalagi pas puasa lemah. Tarik kan itu urat belakang antum, tulang ekor antum tuh, dari tulang ekor tegakkan badan antum. Lihat, rasakan, ini Allah yang menyaksikan. Antum aja kalau disuruh berdiri di depan Kapsek, berdiri di depan presiden, tegap nggak antum? Tegap nggak badan antum? Tegap. Apalagi kalau kita dihukum, tegap kita. Takut kita kepada orang, betul? Masa kita menghadap sang pencipta kita, sang pencipta manusia beserta isi bumi ini, kita berdiri malah malas, sholat malah malas. Kita takut dengan manusia, tapi tidak takut dengan Allah. Ini na'udzubillahi min. Jangan sampai seperti itu. Ya. Terus selanjutnya adalah sholawat kepada Nabi SAW. Waktu mengucapkannya dan lapas-lapasnya. Insya Allah hampir sudah belajar, ya. Tinggal dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah tasyahud akhir dan wajibnya tasyahud akhir. Ya, itu mungkin singkatnya dari Ustadz. Ya, intinya di sini adalah Ustadz ingin memperhatikan kepada antum tentang pentingnya gerakan sholatnya. Mulai dari sekarang, tinggalkan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada antum, kepada kita, kepada para sahabat. Ya, jangan antum tambah-tambahkan ibadah sholat ini dengan gerakan-gerakan yang tidak diajarkan sedikit pun. Maka ini bisa mengurangi pahala dan bisa juga membatalkan ibadah sholat kita. Paham? Paham sampai sini?
Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan pastinya bisa diamalkan oleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan urusan antum. Kita akhiri dengan lafaz doa untuk majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.